Saya sangat setuju dengan pendapat-pendapat para peternak yang kreatif, bahwa dengan kita kreatif, terutama adalah kreatif memanfaatkan sumber pakan alternatif untuk kita jadikan sebagai pakan ternak ayam kita, maka keuntungan yang akan kita dapatkan juga pasti akan berbeda, teman-teman. Akan lebih banyak, teman-teman. Nah, buktinya seperti yang saya proses ini. Yang tadinya ini limbah yang biasa terbuang, kemudian saya manfaatkan dan saya proses. Dan cara memprosesnya itu sangat-sangat mudah dan gampang sekali. Dan faktanya ayam-ayam ini juga ternyata sangat lahap dan doyan sekali untuk menyantap limbah yang saya proses ini. Dan yang lebih penting lagi adalah tidak ada efek samping buat ayam kita. Namun sebelum kita lanjut ke videonya, kita akan siapkan secangkir kopi dan menyalakan satu batang rokok, supaya sharing kita kali ini lebih santai. Sambil kita persilahkan yang mau lewat ini, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan sobat semar ini? Saya doakan mudah-mudahan teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Untuk menyingkat waktu, kita akan segera lanjut ke pembahasan kali ini. Saya ingin katakan, apakah teman-teman kira-kira mengenal bahan ini? Bahan yang terbuat dari bahan baku ubi, yang kemudian cara memprosesnya untuk menjadi bahan jadi adalah dengan cara digoreng. Nah, kalau memang teman-teman mengenalnya, tentu saja teman-teman pasti ada kesempatan untuk memanfaatkan limbah atau BS-nya, teman-teman. Karena ini merupakan jajan atau jajanan dari opak bawang, teman-teman ya. Nah, jadi secara kebetulan tetangga saya ini memproduksi jajanan opak yang terbuat dari bahan baku ubi, teman-teman. Nah, kemudian karena terlalu banyak sekali BS atau yang sudah kita tarik dari grosir ini biasanya terbuang, maka kemudian saya manfaatkan untuk pakan ternak saya, teman-teman. Dan saya tidak hanya memberikan BS opak ini untuk ayam saya, tetapi untuk entok saya juga. Karena saya juga beternak entok ya, teman-teman. Saya rasa teman-teman yang tidak asing dengan suara saya pasti mengenal channel saya yang membahas di perentokan, yaitu di channel Rusky Bikatra, teman-teman. Jadi berbicara tentang bahan ini atau pakan dari opak ini sangat luar biasa, teman-teman. Sangat membantu sekali, bahkan bisa meminimalisir biaya pakan hingga puluhan %. Kemudian bicara tentang cara mengolahnya. Jadi cara mengolahnya itu cukup mudah, teman-teman. Silahkan teman-teman lembutkan saja opak yang sudah kita kumpulkan ini, yang sudah kita bawa pulang ini, dengan menggunakan tumbukan atau lumpang, atau mungkin dengan alat-alat lain yang bisa kira-kira untuk melembutkannya, teman-teman. Karena saya biasa pakai lumpang seperti ini, maka saya melembutkannya menggunakan lumpang. Jadi sampai kira-kira bisa dicerna oleh ayam kita dengan mudah, teman-teman. Jadi kira-kira saja, teman-teman. Nah, kira-kira sudah lembut, maka kita akan angkat. Kita akan masukkan opak yang sudah kita tumbuk ini tadi ke dalam baskom yang sudah kita sediakan. Tujuannya akan kita campur dengan bahan-bahan lain, teman-teman. Kita akan campur opak yang sudah kita tumbuk ini dengan menggunakan dedak dan juga beberapa bahan lainnya, teman-teman. Nah, ini yang pertama kita campur dedaknya. Kira-kira saja, teman-teman, tergantung populasi yang ada di kandang, teman-teman. Nah, setelah kita campur dedak, kemudian kita akan tambahkan juga pelet. Mengenai mereknya, silahkan teman-teman gunakan saja yang biasa teman-teman gunakan ya. Karena memang saya sudah biasa menggunakan merek Bravo 511, maka yang saya gunakan adalah Bravo 511. Kemudian untuk tidak lupa juga kita akan mencampur dengan jagung ya, teman-teman, supaya nanti racikan pakan ini akan menjadi racikan pakan yang kualitasnya bagus. Karena untuk opak itu sendiri, BS opak itu sendiri nutrisinya rendah, sehingga ketika kita hanya mengandalkan opak dan dedak saja, tentu saja nutrisinya akan kurang ya, teman-teman. Sehingga inilah pentingnya kita campur dengan pelet dan juga jagung, teman-teman.
Dan setelah kita mencampur semua bahan, kita aduk-aduk sampai betul-betul rata teman-teman. Ingat, sampai betul-betul rata. Untuk kemudian kita akan kasih air dan kemudian akan kita kacu sampai betul-betul menjadi pakan basah. Untuk kemudian setelah selesai, setelah siap semua, kita akan segera berikan pada ayam kita. Nah, bentuknya sama ya teman-teman, seperti racikan-racikan pada umumnya. Hanya saja karena ini bahan yang paling banyak adalah dari bahan ubi, yaitu opak bawang, maka akan terlihat lebih kental dan lengket teman-teman. Kita akan segera bawa ke kandang kita teman-teman ya. Kita lihat ya, ayam-ayam kita sudah tidak sabar untuk menyantap racikan pakan ini. Dan kita akan lihat, kita akan saksikan sama-sama bagaimana reaksi mereka untuk menyantap racikan pakan ini teman-teman. Mereka terlihat sangat lahap ya, dan rakus teman-teman dan semua. Ini bukan berarti karena mereka belum dikasih makan dari tadi teman-teman ya. Bahkan ini sebetulnya ayam-ayam kita habis makan ya. Kemudian saya membuat racikan pakan ini untuk sebagai tanda bukti kepada teman-teman, supaya nanti teman-teman juga bisa membuatnya di rumah ya teman-teman. Tidak hanya menonton video ini, tetapi silakan praktekkan di rumah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini teman-teman. Racikan pakan dari pakan alternatif, bahkan bisa dikatakan limbah, yang kita manfaatkan untuk sumber pakan dari ayam-ayam kita. Mudah-mudahan menginspirasi dan bermanfaat ya teman-teman dan semua. Akhirnya saya Jadi Sultan TV mohon diri. Kurang lebih mohon maaf ya atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa kembali di video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.